Kami menjadi pemirsa yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Ketipati dan Hadi, yang kami hormati pula Bapak Ibu segenap karyawan-karyawati Ketipati dan Hadi, terkhusus di Pabilan. Mari berkumpul dengan orang-orang baik dengan tujuan yang baik dan semoga nanti mendapatkan kebaikan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suatu kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar syafaatnya kita nanti di Yaumul Akhir nanti. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 kurang 15 menit, pengajian hari ini adalah pengajian yang istimewa karena berbarengan dengan hari ulang tahun Ibu Danarse Santoso, kemudian juga berbarengan dengan ulang tahun PT Batik Bundati yang kita cintai. Semoga dengan pengajian ini Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan rahmatnya kepada kita semuanya, hingga pengajian ini menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Ustadz Haji Hamid Mujahid Irsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Danar Hadi rahimahullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita bersama-sama ngaji, dan tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena ada piringan ini kan. Semoga kita harus menikmati tasyakuran kita. Selamat sebelumnya kepada Ibu Danar Hadi, ya namanya Ibu Danarse, Ibu Danarse Santoso ya, yang telah mencapai usia 79 tahun. Alhamdulillah. Kalau kemarin sakit ya 79 ya biasa, tapi insya Allah sehat ya, seperti sudah kondur, sehat walafiat. Saya pernah membaca hadis bahwa siapa yang usianya mencapai 80 tahun maka Allah mengampuni atau menghapus dosa-dosanya. Kalau Nabi SAW ngendika 80 tahun itu maksudnya perhitungan hijriah, bukan masehi. Jadi kalau hitungan hijriah ini Ibu Danarse sudah 81 tahun ya. Jadi insya Allah beliau adalah orang yang telah disucikan Allah dengan hidupnya, karena hidup sampai 81 tahun itu berat ya. Sejenenge manusia itu tambah umur tuh tak mungkin tambah kuat ya kan, tapi ringkih, tambah lemah semuanya ya, melihatnya ya, tenaganya, pendengarannya, pikirannya, semuanya ya. Oleh karena itu
hidup di usia yang sepuh itu juga tidak mudah, perlu sabar. Dan sehingga insya Allah Buddha Nasir termasuk hamba Allah yang sabar. Ya, kalau dinamikanya beliau ya banyak orang mengikuti ya, bagaimana cobaan, ujian baik dalam perusahaan maupun keluarga yang begitu rupa. Ya, ini semua menempa beliau menjadi orang yang dikdaya kuat ya, sampai hari ini diberi oleh Allah usia 79 tahun. Sekaligus selamat atas ulang tahun PT Dana Hadi yang ke 58 tahun. Dosa umurmu berarti ya. Jadi saya hitung-hitung kalau 79 dikurangi 58 ya, 9 dikurangi 81, 7 dikurangi 52, berarti beliau itu umur 21 sudah bikin perusahaan PT Dana Hadi. Luar biasa. Enggak banyak orang yang umur selikur wes sukses bikin pabrik ya. Apalagi tahun 67 berarti. Tahun 67 itu orang yang bisa bikin pabrik itu hanya orang kaya. Jangankan bikin pabrik tekstil. Tahun itu 67 baju saja mahal. Ya, jadi di Solo itu belum ada produksi kain, belum ada. Produksinya itu masih di Jawa Timur. Jadi kalau orang itu beli kain dari Jawa Timur ke Jawa Tengah itu diselundupkan. Ya, diselundupkan. Biasanya ada yang menyelundupkan itu pakai kain itu dimasukkan di tangki pom bensin itu. Ya, itu dimasukkan, itu dibawa ke Solo, dikira itu bensin, tidak taunya batik, tidak taunya tekstil. Ada juga yang dibawa pakai ambulan, wing pakai kain itu ya. Nah, ada juga yang dipakai seperti stagen gitu. Jadi orang itu sampai perutnya wandel gitu, ditutupi baju, naik bis gitu. Nanti di bis banyak tentara itu bawa kayu, dituduki perutnya. Iki meteng apa iki? Wis pirang sasi, meteng ora lahir-lahir gitu ya. Karena tentaranya tahu itu kain. Nah, kalau bisa masuk Solo, wah kayak kacang goreng katanya, laris. Nah, sehingga itu masuknya itu. Sehingga orang-orang yang bisa produksi bikin pabrik di Solo ya, seperti Dana Hadi, seperti koperasi Pantari ya, itu luar biasa suksesnya, luar biasa. Nah, kemudian kita lihat dinamikanya sampai hari ini, pasang surutnya luar biasa ya. Saya kira ini ditempa oleh keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah Dana Hadi masih eksis ya kan sampai hari ini. Sementara banyak perusahaan lain yang jatuh. Ya, kalau kita jatuh masih bangun itu. Ada yang jatuh kayak bisa bangun, banyak sekali. Ya, salah satunya ya di sini ya, di Pontek depan kita ini jatuh nggak bisa bangun, sehingga sekarang jadi produksi sepatu kan. Kemudian Sritek ya, nah, jatuh dan tidak bisa bangun, sehingga asetnya 20 triliun tapi utangnya 30 triliun. Wah, Masya Allah ya, itu aku lagi diutang 20 juta we reso turu, wah tele-tele Masya Allah. 20 juta itu ya, tahun 2014 itu saya sampai bisa merolas beragam tangi sesuk piye gitu ya. Nek ngantek ditagih kan isin ustaz tangan gitu ya Mas. Wah, saya dipanggil orang, "Pun Pak Kiai," saya bilang, "Jangan panggil Kiai. Kiai beratnya nopo? Rento utang. Nek ustaz sik iso utang, nek Kiai ora iso utang." Masya Allah.
Ada kiai ini kampung Bandeng Isin raya utang ya. Duitnya apa wis didol. Dah BPT ayam jago wis didol. Adalah konangi wong. Kok betul ayam Pak Kiai? Ya terus masya Allah. Wah. Dirasani kiai adol jago gitu ya dengan bahasa. Dikira tontonan gitu ya. Begitulah ya. Jadi kalau kita lihat tidak ada pengusaha yang tidak utang kan gitu ya. Sehingga ini semua menjadi satu hal yang luar biasa sampai hari ini, dan nanti sudah 58 tahun. Nah kita bersyukur ya, bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena susahnya dengan nikmatnya, jujur mestinya lebih banyak nikmatnya. Ini menungso ki seringkali sing gede malah sambate, ya toh, sing cilik syukure. Padahal jajana rekasane karo senenge dipiyak-piyakke tetep akeh senenge. Nek jujur, ya toh, ibu-ibu bapak iki senenge karo susahe mesti akeh senenge. Oh, lu pernah susah kerep, ya. Kok ngerti? Gini aja indikasinya. Orang kalau senang itu waktu itu terasa cepat. Tapi kalau tidak senang, waktu itu seperti lambat. Jadi waktu itu jano stabil. 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik kan itu ya. Detikannya stabil. Tapi rasanya nggak stabil. Coba orang di penjara 1 hari itu seperti 1 tahun. Betul nggak? Ada teman saya itu korupsi, di penjara 1 tahun, didenda 50 juta. Kalau dia tidak bisa bayar 50 juta, dia harus tambah di penjara lagi 1 bulan. Nah setelah 1 tahun berarti dia kalau pengen keluar harus bayar dendanya 50 juta. Tapi kalau dendanya nggak dibayar, dia tambah setahun, jadi 1 tahun lebih, tambah 1 bulan, 1 tahun lebih 1 bulan. Waktu saya tengok, dia tele-tele radedit ya. Terus kita bilang, wis podo-podo nglakoni setahun, tambah ono sesasi sican wis ben sing 50 juta dendane rasa mbok bayar. 50 juta kah banget lho. Ya toh, oke ning penjara wae sesasi turu atau wis timbange iku 50 juta mone kowe anu iso duwe lho nggo modal. Dia ngrungokke ngono lho. Sing ngandani mau diseneni. Tambah sesasi lambemu kuwi ngono. Kowe ora ngrasake ora iso aku ora kuat aku. Ora kuat. Dia nyuruh istrinya piye carane golek duit 50 juta. Aku ora kuat tenan, aku iso mati aku tambah sesasi. Coba asalnya suwe banget. Ya ta. Ning sebaliknya, kalau orang itu senang rasanya cepet banget. Ya ta. Kelingan pas nganten anyar ngerti-ngerti subuh pas. Rasanya cepet banget. Ya. Saya kalau nonton sepak bola itu pas Liga Inggris, wah sing gayeng gitu, wah ngerti-ngerti segaret 5 menit cepet gitu ya. Tapi istri saya nggak suka sepak bola, lewat ngono ki bal-bal ora ban ngono ki ya, karena nggak suka, ya kan. Jadi kalau tidak suka itu terasa lama, tapi kalau suka terasa cepat. Nah saya mau tanya sekarang, jenengan ini hidupnya suka atau tidak suka? Itu ada lihat. Jenengan sekarang ini merasa hidupmu itu lama apa cepat? Ya lah. Nek jenengan merasa lama berarti jenengan hidupnya banyak susahnya. Tapi kalau merasa cepat berarti hidup ini banyak senangnya. Nek kita umumnya merasa cepat. Beda. Lah ya toh. Ngerti-ngerti aku 50 toh ya Allah. Kayaknya lagi ndek ingin lho. Wis 50.
Waktu itu cepet men ya. Nah kalau waktu itu cepet men berarti ada banyak senangnya. Banyak senangnya. Ya Dana Radi ini sudah 58 tahun. Ya itu cukup lama. Ya Bu Dana mungkin ya kaget ya umurnya 79 kok cepet men ya Allah. Jadi itu belum insyaallah ya. Ya banyak ibu-ibu yang yuswanya sudah sudah 5 itu ya udah kaget nih. Masya Allah. Kemarin saya piknik itu sama ibu-ibu pengajian ke Jogja, umurnya sudah sudah saya tinggi jajar supir sing belakang nyanyi, wah yus gayang tuh yo nyanyi ada sing nyawer loh, masya Allah. Wah lali nek ngarepe nang ustaz lali sedenge masya Allah. Wes sampai bikin kelompok namanya Lunamaya, lanjut usia namun masih bergaya. Masya Allah. Nek foto itu wah cinta, iya, wah megar, iya. Karena ngantek boleh tembok banyak. Ya, KS tua ya. Astagfirullah. Ya gitulah hidup ini. Time is flying, kata orang. Hidup ini seperti terbang. Tahu-tahu sudah tua. Yes oke. Tahu-tahu sudah mati loh sing cilaka ya toh. Nah, oleh karena itu bagaimanapun kita harus banyak bersyukur. Nah, bersyukur itu apa? Kan gitu ya. Bersyukur itu ucapannya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu bapak, kata alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Disebut di dalam hadis afdhalud du'a alhamdulillah. Afdhalud du'a, sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Jadi kalau jenengan itu mau berdoa, yang terbaik yaitu bacalah alhamdulillah. Siapa yang bersyukur aku kasih nikmat yang bertambah-tambah, maka siapa yang mengucap alhamdulillah, insya Allah rezekinya nikmatnya bertambah-tambah. Maka sering-seringlah mengucap doa yang luar biasa yaitu alhamdulillah. Karena orang mengira sebaik-baik doa itu doa sapu jagat. Ya toh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, itu doa paling bagus karena minta dibaikan dunia akhirat, masuk jauh dari neraka. Masih ada yang lebih bagus yaitu alhamdulillah. Maka kalau orang berdoa biasanya gonge itu alhamdulillah. Doanya macam-macam, tiri-tiri. Lewis terakhir walhamdulillahi rabbil alamin. Betul enggak? Nah, itu gong. Nek gamelan tuh go ya. Nah, itu nek wong makan itu biasanya sing enake keri. Ya kan itu. Lo doke dekek keri. Ngerti dekek ora didadar kancane ngelirik. Kowe ra doyan to, ra doyan kuwi masa. Tak kereke orang. Ya. Buat gogong katanya ya, karena itu paling enak. Nah kalau doa yang paling dahsyat alhamdulillah. Kalau dikereki alhamdulillah. Ya, itu doa. Orang yang mengucap alhamdulillah, Allah senang. Karena tidak ada pujian kepada Allah yang lebih kecuali alhamdulillah. Manusia nggak bisa memuji Allah, ya kan? Karena bagaimanapun Allah dipuji, Allah lebih baik dari apa yang kita puji. Maka saya nggak bisa memuji Allah. Iya caranya memuji Allah. Wong Allah itu lebih dari apa yang saya pikirkan. Maka Allah memberitahu, nek bareng memuji aku, ucapkan alhamdulillah. Maka kalimat yang paling Allah senang dari doa adalah alhamdulillah. Kamu tidur alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Apa yang di alhamdulillah di ahyana, yaitu saya diberi hidup.
Karena hidup ini sendiri adalah nikmat. Ketika orang sudah mati, dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Wong sebagai mati ini wis ora iso obah, ya toh. Nek obah malah, ya gitu ya. Ya urip golek toh duit gitu ya. Jadi orang mati itu ya sudah tidak bisa istighfar, sudah tidak bisa beramal, nggak bisa. Maka orang mati doa pun sudah nggak bisa. Dia berdoa memohon kepada Allah sudah tidak diterima. Mati itu donga ora iso, istighfar ora kena, ya berapa-apa nggak bisa. Sudah selesai. Maka orang mati ini minta doanya yang hidup, khususnya anak-anaknya. Ya, mbok sing mati itu kiai, anaknya bukan kiai toh. Tetap daluk dongane anak. Mula jangan minta doanya orang mati. Itu jenenge konslet. Sing mati malah miso-miso aku njaluk dongamu, aku njaluk dongaku. Lah aku iki ndonga ora iso, ndongake awakku dhewe ora iso. Pokoke ndongake wong liya. Karena orang mati sudah enggak bisa apa. Mulai ini dana haji jangan sampai ya sowan kesarian simbah terus mbah niki putune jen testing nyuwun pangestunipun mugi diparingi lancar, enggak bisa. Lah kalau dipakai wasilah perantara orang iso, ya dia ngurusi dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Jadi perantara barang. Ya ini banyak ya orang datang kuburannya ini itu hanya untuk minta berkahnya. Ah ini keliru. Ya justru yang mati minta berkahnya yang hidup. Baik. Jadi kita bersyukur masih dikasih hidup. Bersyukur ada pekerjaan. Jangan lihat gajinya dulu, eneng pekerjaan dulu. Ya anak saya itu sudah selesai kuliah 2, loro-lorone jek nganggur, mumet rera-rera. Ya besok melaku mumet aku Pak. Ya maka ini ada pekerjaan itu alhamdulillah. Betul kan? Ya jadi kita gitu. Maka saya bilang kemana anak, kau kerja, nggak usah lihat hasilnya. Berapa itu carry, yang penting kerja. Engkau suasana pikiranmu berbeda. Ya, kau akan lebih positif, ya, kau akan lebih baik. Kerja dulu. Ya, rasa pilih apa jenis pekerjaan, seperti halal. Tidak usah lihat ini itunya. Ya, kerja dulu. Nanti kan dibuka ke dalam sing lian-lian, yang penting kerja dulu. Maka kita bersyukur ini kita bekerja. Nah, tadi syukur dari pengertian bahasa artinya kalau syukur itu kata syakaro. Syakaro artinya dibuka, lawannya ditutup. Ditutup itu kafaro. Maka orang syukur itu lawannya orang kufur. Kan gitu ya. Maka la in syakartum la azinakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kalau kamu syukur, aku kasih nikmat. Kalau kamu kufur, aku kasih adab. Lawannya syukur adalah kufur. Kufur itu dikata kafaro. Kafaro itu ditutup. Kalau syukur dikata syakaro. Syakaro itu dibuka. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang hatinya dibuka oleh Allah sehingga dia bisa menerima kebaikan. Ya, dia bisa menerima petunjuk. Dia bisa menerima hidayah. Tapi kalau orang kufur tertutup, sehingga tidak ada kebaikan yang bisa masuk ke dalam dirinya. Itu kufur. Inna adzabil syadid. Maka orang kufur ini diazab dengan siksa yang amat pedih. Kalau yang tertutup disiksa amat pedih, berarti yang dibuka dikasih nikmat yang sangat nikmat. Ya, ini balikannya. Jadi kalau kufur inna adzabil syadid, siksaku amat pedih. Kalau syukur berarti nikmatku amat banyak. Nah, maka surga tempatnya orang syukur, neraka tempatnya orang kufur. Begitu. Maka selama kita ini masih bersyukur, ya kepada Allah kita bilang alhamdulillah, hati kita terbuka untuk mendapatkan hidayah petunjuknya, maka kita dapat surga. Tapi kalau kita tertutup, tidak lagi menerima kebaikan dari Allah, petunjuknya, maka kita akan disiksa dengan siksa yang amat pedih. Nah itu.
Maka jadilah orang yang bersyukur, yang terbuka terhadap kebaikan yang datangnya dari Allah, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, ngaji seperti ini adalah wujud syukur. Saya ngaji, saya dengar, ini ada kebaikan-kebaikan disampaikan, kemudian saya akan jadi lebih baik. Nah, itu namanya syukur. Jadi oleh karena itu umur yang disyukuri adalah umur yang semakin tua semakin baik, semakin tua semakin taat. Karena banyak orang itu semakin tua semakin maksiat. Iki wong ora teko. Nah, itu kufur namanya. Ya, jadi terbuka, syukur itu terbuka, syakarot terbuka dari kebaikan. Kalau kufur itu tertutup dari kebaikan. Maka orang kafir mengatakan wa qulu fi qulubina ghulf. Dia berkata hatiku sudah tertutup. Maka tidak ada kebaikan yang masuk karena tertutup. Kenapa dia bilang hatiku tertutup? Karena memang baik dan buruk itu yang terbuka dan tertutup itu hati. Ya, bukan mulutnya. Kalau mulut terbuka itu jenenge gelongop gitu ya. Nah, jadi yang terbuka hatinya. Maka Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat salat kullaha wa idza fasadat kullaha ala wahya al-qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau dia baik semuanya, kalau jelek semuanya. Segumpal itu adalah hati. Jadi ketika hati ini baik, terbuka terhadap kebaikan, maka semuanya baik, ucapannya baik, yang dilihat baik, yang didengar baik, yang didatangi tempat yang baik, konconya orang baik-baik, rezekinya baik, maka insya Allah nanti nasibnya baik, masuk surga. Tapi kalau hatinya itu tertutup, jelek, maka akhirnya tidak ada kebaikan yang masuk. Akibatnya kalau hati ini tidak baik, semuanya jadi jelek. Fasadat kullaha, omongannya jelek, yang dilihat jelek, yang didengar jelek, bolonnya orang jelek, pergi ke tempat yang jelek, ya kan ya? Akhirnya rezekinya jelek, nasibnya juga jelek. Apa itu? Masuk neraka. Maka ibu bapak, ini penting kita bersyukur, karena syukur mengantarkan kita kepada puas dengan rezeki Allah dan kemudian mengantarkan kita mendapatkan surganya. Tapi kalau orang kufur, enaknya gersambat kurang tok, ya, dan akhirnya masuk neraka. Di dunia dia tidak puas, di akhirat masuk neraka. Maka syukurilah yang ada, puas, ya. Di bojo, ya alhamdulillah bojoku apik. Anak yang ngono ora kok di bojo siji ya kaya ngene. Aku dhisik senengi kancaku SMP jaman saya. Nah, ini jangan ojo dibanding-bandingke kan gitu ya tuh. Karena salah satu yang buat kita tidak bersyukur itu membandingkan, betul nggak? Sudah kalau lodeh ya lodeh, sudah dinikmati, tidak usah mikir ke spaghetti, tidak usah mikir ke KFC, ya kan? Karena ternyata kalau lodeh disyukuri, lodeh pun nikmat, betul kan? Piknik juga begitu. Piknik itu senajan pikniknya itu lokalan Parangtritis, nek disyukuri ya nek nikmat, tidak harus ke Bali apalagi ke Hawaii itu nggak usah. Apakah kalau ke Hawaii lebih bahagia daripada yang ke Parangtritis? Belum tentu kan? Betul ya. Apakah kalau kita itu hajinya misalnya haji yang plus yang furoda 500 juta itu lebih khidmat khusyuk daripada yang hajinya haji reguler yang 55 juta? Belum tentu. Kadang-kadang yang 55 juta karena disyukuri banget, wah rampung, alhamdulillah, jangan gitu, nanti nangis, nanti terkenang, nanti macam-macam, padahal saya ketemu yutoran. Sementara saya 500 juta itu aku ini loh, saya ketemu yutoran ini mesake pak, atau dia padahal orangnya menderita, orangnya bahagianya luar biasa. Ini gayanya saya rego 500-an tok bae. Ya toh. Sementara yang hajinya plus itu tadi ketika pulang, wah rasane sedelok banget, kayak nganggo renungan malam wis genah wis ngerti yo reguler lho bala-bala. Ternyata 500 juta belum tentu bikin bahagia. Betul kan? Maka dari itu bahagia itu bukan di mahalnya, bukan di jumlahnya, tapi di rasa syukurnya di hati.
Ada orang bilang 20 juta lebih banyak daripada 2 juta. Itu hoax. Itu hanya angka, 20 lebih banyak. Nek 20 juta tapi kebutuhannya selawi yuto, ya kurang. Betul nggak? Tapi kalau 2 juta kebutuhannya 1,5 juta, malah bisa nabung 500.000. Apa ada? Apa ada? Suami istri digabungke 4 juta, ternyata pengeluarannya ya 3,5, ijo nabung 500. Sementara ada orang itu penghasilannya sudah 100 juta, nek diutang terus. Dele-dele. Ya tak? Iki wong ora teko iki. Banyak mana coba? Banyak mana? Ya kan? Halo. Terus saya itu kaget, nek orang datang ke saya cedak-cedak terus omong-omong Pak Abi aku jreditmu, nek wong ra duwe ya biasa. Ini anggota DPRD Solo. Nyedak-nyedak saya itu Mas, yo sorry. Oh. Aku ki repoti 500.000 eneng. Coba, ya aku kan ya kekok tok. Piye coba? Arep muni eneng wong aku ya eneng. Nenek aku ngeki kok iki DPRD Solo. Padahal DPRD Solo itu jarene blonjone 30 juta. Lah kok jile 500. Ya tak pinjemi. Janjinya sesasi, 3 sasi lagi bayar-bayari, Masya Allah. Iya, coba. Ya, begitu dia muncul, wes, mampu bayar-bayar, piye? Sesuk itu bayar tenang. Bulan depan pinjam lagi ya 500 lagi. Aku nak kowe iki piye to, gajimu kok kurang? Buka tutup lubang kok Mas. Dhisik ke kampanyeku kebanteran mulo tahu kakean. Masya Allah. Nah ini Pak. Jadi wong Jawa istilahnya wang sinawang. Iya kan? Loh kalau dia nggak utang saya nggak tahu kalau dia itu hidupnya ternyata ya pas-pasan. Masya Allah. Lah kok saya dadar hadir nenek sing cedak-cedak aku jilid duitmu renteng iki bahasane. Berarti kan dites akeh kabeh iki. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Ya kan? Jadi gitu. Baik. Nah sekarang saya ingin tenangkan tentang syukur itu sendiri. Bapak Ibu, saya dikasih air, ya kan? Ini untuk diminum. Ketika ini saya minum, Bismillahirrahmanirrahim, maka saya bersyukur. Tapi kalau ini saya buka buat cuci tangan, pasti yang naruh di sini gelo, ya kan? Apalagi tak minum terus tak sembur kayak orang ini, dan itu kempur. Maka besok saya kalau kesini tidak dikasih ini lagi. Oh baliknya kayak tujuan rasa, mungkin ditunggu balik kok. Lalu kita jalan dor. Nah kayak balik disembur-sembur kayak gitu. Jadi akhirnya nggak suka. Karena saya tidak menggunakan air ini seperti yang dimaksud oleh yang memberi. Ini kan ditaruh sini untuk diminum. Orang disembur-sembur kayak ngono kuwi kayak angin. Menyek gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi namanya syukur itu begitu. Apa? Menggunakan nikmat seperti yang dimaksud oleh yang memberi. Ya, ini era bola rata jauh sih person. Memberi nikmat seperti yang dimaksud oleh yang beri. Kalau ini mic ya dipakai untuk bicara. Kalau ini meja ya dipakai untuk tempat-tempat. Kalau di kursi ya diduduki. Ya. Kalau ini air ya diminum. Nah, kalau kita ini diberi oleh Allah nikmat hidup, pakailah untuk ibadah. Karena maksud Allah menghidupkan kita itu tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau manusia tidak menggunakan hidupnya untuk ibadah, itu kufur. Itu kufur. Karena tidak menggunakan hidupnya seperti peruntukannya. Kan gitu ya? Nah gitu. Oleh karena itu semua orang yang nggak lagi mau sholat, apalagi tidak mau Islam, itu orang kafir. Kufur itu ya sebutannya kafir itu orangnya. Nah, kafir. Karena apa? Dia tidak menggunakan hidup seperti peruntukannya. Bukannya Tuhan Allah yang disembah, tapi Tuhan-Tuhan yang lain, makhluknya Allah, ciptaannya Allah.
Semua yang ada di alam semesta itu ciptaan Allah. Jadi Allah di luar alam semesta. Yang ada di alam semesta manusia, jin, ya, batu, matahari itu ciptaan, itu makhluk. Allah di luar dimensi ruang dan waktu. Dia di luar ciptaannya. Nah, oleh karena itu kalau Anda menyembah ciptaan Tuhan, apapun namanya, apakah dia manusia, apakah dia pohon, apakah dia matahari, berarti Anda mensekutukan Allah, dan itu kekufuran yang paling tinggi. Kalau mau syukur, sembahlah Allah. Maka menyembah Allah adalah rasa syukur. Maka orang yang sholat itu adalah orang yang syukur. Orang yang tidak lagi sholat itu berarti kufur. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW ngendika batasan antara syukur dan kufur itu adalah sholat. Batasannya itu. Sholat masuk grup syukur, nggak mau sholat masuk grup kufur. Begitu. Nah, maka orang yang bersyukur adalah orang yang berterima kasih pada Allah. Semakin baik dalam mengibadahinya, semakin baik di dalam mentaatinya. Maka syukur dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas artinya taat. Kufur berarti maksiat. Maka orang yang maksiat itu orang kufur. Meskipun waktu dapat rezeki dia bilang alhamdulillah, tapi rezekinya dipakai untuk perbuatan dosa, itu tetap kufur. Karena yang penting itu bukan sekedar ucapannya, tapi bagaimana itu amalannya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Karena Allah itu mempersaksikan manusia itu yang dikerjakannya. Innallaha la yanzuru ala suwarikum wala amwalikum walakinna yanzuru ala qulubikum wa amalikum. Karena Allah tidak memirsani wajahnya dan jumlah harta yang kau terima, karena itu adalah rezeki dari aku. Tapi reaksimu terhadap harta itu, reaksimu terhadap nikmat itu apa? Hatimu, iman, ya, amalmu sesuai enggak dengan tuntunan. Maka orang syukur adalah orang yang mengimani Allah sebagai Tuhan dan dia beramal sebagai wujud taatnya kepada Tuhan. Maka orang yang menuhankan Allah dan mentaati Allah itu syukur. Orang yang tidak menuhankan Allah, orang yang tidak lagi mentaati Allah itu kufur namanya. Maka syukur identik dengan taat, kufur identik dengan maksiat. Hal gitu. Nah, maka kita bersyukur, maka berarti yuk kita bersyukur bisa diartikan yuk kita taat. Nah gitu ya. Perkara depen wis tau dosa duren-duren roti-roti. Sing biyen-biyen saiki ya. Terakhir ada orang baru tahu ngaji kan, baru tahu. Terus datang sama saya, Pak Ustadz, saya dibacot banyak kufurnya. Maksudnya banyak tidak taat. Maksudnya ya banyak maksiat. Terus sekarang saya mau syukur lah. Terus maksiat saya kemarin tuh gimana tuh? Sama Allah dimarahin loh saya yang kemarin-kemarin. Ya kemarin tobat. Maka kamu gak dimarahin lagi. Ya. Nah, tobat, stop. Nah, saya kita taat. Ngono wae. Loh kok saya punya ustadz katanya dek kowe kuwi waktu nom-noman pun beling nakal mentel kemayu ya maksiat maki kowe ya toh. Terus ngene-ngene terus kowe disiksa sik enak men mlebu swarga siksa sik ngono kuwi to Ustaz. Terus nangis itu ibunya itu. Saya bayang sedih masuk neraka sedih loh saya bayangin. Saya ngomong siksa sik siapa? Ustaz saya. Hoak saya bilang. Kau jangan dengerin ustaz-ustaz hoak begitu. Ya, kalau kuwi sesuk coba undang neh. Lah Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke. Kalau pernah dosa ya istighfar wes. Allah enggak mungkin bilang tidak ada maaf bagimu. Masa Gusti Allah kemayu. Ya. Tetapi tetap disiksa. Enggak loh. Lah kan saya sudah tobat, tapi katanya tetap disiksa dulu. Gini Ibu, saya kasih logikanya supaya jenengan paham. Saya tidak paham. Ada orang misalnya berbuat jahat, taulah namanya Tom Lembong B. Hasto. Oke. Kemudian dibawa ke pengadilan, ini penjahat melakukan kejahatan ini dituntut oleh jaksa. Kemudian jaksa ditanya sama hakim, kamu kok nuduh Tom Lembong sama Hasto jahat? Itu kau punya bukti? Punya no.
Dia tunjukkan buktinya minimal 2. Ada saksinya banyak. Dia bawa saksi-saksi. Kemudian Tom Lembong dan Hasto membela diri. Saya tidak sejahat yang dia tuding. Dia membawa konco-konconya. Ternyata setelah sidang sekian lama, hakim menyimpulkan memang Tom Lembong Hasto ini penjahat. Maka dua-duanya dihukum. Paham nggak? Maka ketika divonis salah, masuk penjara nggak? Masuk. Taruhlah misalnya salah satunya menyesal, wah saya menyesal, saya nggak tahu kalau itu ternyata jahat. Hakim bilang saya memahami, tapi saya hakim, saya harus menegakkan keadilan. Kamu tetap harus dihukum. Betul kan? Tapi tiba-tiba muncul presiden. Presiden punya hak di atasnya hakim. Hak apa? Hak memaafkan. Kalau hakim tidak bisa memaafkan. Paham ya? Hakim nggak bisa memaafkan. Dulu ada seorang ibu cari kayu ranting di hutan. Dia setiap hari dia cari kayu ranting untuk masak. Nggak taunya itu hutan milik negara. Dia ditangkap dianggap mencuri. Lo ngaku lahir mikirnya golek kayu kan demper kok dianggap mencuri. Ternyata secara hukum dia salah. Hakim mengatakan ini salah. Betul nggak? Maka sama hakim didenda 1 juta. Tapi nggak dipenjara. Setelah didenda 1 juta, hakimnya ngajak yang datang, yuk urunan yuk, gue bayar dendane wong iki. Akhirnya pada urunan hakimnya urun 500, dia ini 100, wes bu, tak bayar 1 juta. Dek, ini masuk kas negara sampean bebas. Lo kok datang hakimnya urunan, bu mau dibebaskan? Nggak bisa, wong hakim harus memutuskan sing salah-salah, sing bener. Secara aturan memang salah, maka terdivonis salah. Nah Tuhan itu tidak seperti hakim, tapi seperti presiden. Dia punya hak abolisi, dia punya hak amnesti. Kalau Tuhan hanya sebatas hakim, maka sing salah tetap mlebu neraka. Kok nangso gero-gero tetap di penjara. Wong hakim itu tidak bisa memutuskan lain kecuali sesuai dengan bukti. Tapi kalau presiden salah ya salah, neng duran-duran hati-hati. Tak kasih abolisi, tak kasih amnesti. Yang di penjara keluar, yang sidang stop. Sudah pulang sendiri-sendiri, selesai. Itulah nek presiden bilang tak kasih abolisi, tak kasih amnesti, tapi masih di penjara. Lah apa gunanya abolisi? Apa gunanya amnesti? Paham? Begitu pula Allah. Kalau Allah itu Ghafurur Rahim, yang tobat, "Lus, kamu tobat tak ampuni." Kemudian diampuni kok jadi mlebu neraka. Lah terus Tuhan tadi ngampuni tadi gunanya buat apa? Ampunannya itu loh, fungsinya apa? Enggak ada fungsi. Ya kan? Berarti Tuhan tidak punya sifat Ghafur. Tapi Tuhan hanya sifatnya adil. Sing jahat mlebu neraka, sing apik mlebu swarga. Tuhan punya sifat Ghafur. Bisa jadi orang yang jahat karena tobat Allah masuk ke surga, tidak jadi neraka. Maka dari itu, kalau kita pernah salah, kita pernah dosa, cara memperbaikinya istighfar, tobat. Ada nggak tobat tidak dimaafkan? Tidak ada. Kalau doa ada. Doa tidak dikabulkan ada ya. Ya Allah, saya mau ya jadi presiden lah ganti-ganti. Ya nanti dikabulkan. Tapi kalau tobat pasti dikabulkan. Nah, maka bertobatlah ya terhadap dosa dan salah. Dan sekarang hiasi hidup kita dengan taat, tidak pakai maksiat. Umpama satu saat belalah kok yo maksiat meneh, yo tobat meneh. Karena Allah menggambarkan dalam hadis, iblis bilang, ya Tuhan, selama manusia ini hidup tak godoh terus. Allah menjawab, selama dia tobat tak ampuni terus, kata Allah gitu. Ayo, kula nek dosa tobat meneh, dosa tobat meneh. Lah apa itu gak main-main Pak? Enggak. Ya jangan pernah berhenti bertobat. Begitu. Ya. Saya contohkan, makan bangkai itu halal apa haram? Haram. Tapi ibu-ibu kalau ngerasani, itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya tahu. Apa kamu suka makan bangkai saudaramu yang mati? Ayo ibu ahadukum ayat ulama akhi maitan. Pakar itu mu. Wis ngerti ayatnya, ngerti. Wis tahu krungu, kerep. Lah kok cek ngrasani, lah yo kuwi aku lali terus. Banyak enggak? Maka kalau ngerasani istighfar,
Lah bendino ya Pak, ya istighfar bendino. Ya. Allah tidak gue balik-balik ini kesel aku maaf kamu, enggak. Selama kamu untuk salah tobat, kamu salah tobat, karena Allah tahu kamu itu dhaif, kamu itu lemah. Kelemahan manusia apa? Di antaranya sering berbuat dosa, itu kelemahan kita. Bapak-bapak ini mbok yuswane 50 swidak delok wong ayu lali kedet, itu biasa. Edan ya tenang teman-teman. Ya gitu ya. Maka kalau ibu-ibu masuk mall, senengnya kabeh dideloki, tas didelok, sepatu didelok, kain didelok, ya enggak? Coba deh bapak mlebu mall sing deloki gen pegawene tok. Ora tau delok liyane gitu ya. Ini ya enggak? Saya tuh diajak renang bapak-bapak takmir masjid sekelurahan Baluarti. Wah, di Unggul Pelem. Delala lagi renang maunya normal-normal saja. Kok datang cewek-cewek umur-umur 35 petang puluh itu ya enek sing nganggo tato barang, buayane macam-macam. Masya Allah. Pak Kiai kampung saya tak jak mulih ragel mulih-mulih deloki terus lagi sampe dosa lho delok aku gumun ki lho wong wedok kok nganggo tato ya mbok delok tatone apa liyane ya rumah-rumahnya dia nggak pernah lihat ada perempuan pakai tato nanti dideloki terus gitu ya nah itu manusiawi ya barang wis mulai tak goleki kabeh mlebu mobil iki Pak Kiai tadi reneng lho Pak Kiai ilang jendeloki ya ngono gitu golek reneng, lho ning endi kok reneng ketriso siji ya Allah. Ati seneni wong tuwa ora seneni ilang gitu ya. Ndak taunya muncul tuh ken pundi sampean wau. Aku salat sih. Lah delok macem-macem aku istighfar. Salat sih ya Allah kayak salat ya gitu ya. Jadi ya gitu, jadi ya. Monggo lah. Jadi kita ini pokoknya banyak godaan ya, banyak dan istighfar. Jangan lupa teruslah bersyukur. Baik ibu bapak, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah menggolongkan kita hambanya yang bersyukur, bukan hambanya yang kufur. Dan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal kita, dan kita semakin banyak berbuat baik, semakin banyak taatnya. Insya Allah kita diberi oleh Allah kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu, bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu, dan bertambah-tambah baik di dalam mengibadahi-Mu. Rabbi Al-Zidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami dan nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepada pendahulu kami. Ya Allah, baikkanlah amal kami sehingga kami selalu beramal dengan amal yang mendatangkan ridha-Mu kepada kami. Ya Allah, baikkan kami dalam mendidik anak-anak kami dan kumpulkan kami dalam golongan hamba-Mu yang pandai bertobat dan pandai berserah diri. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang selalu menegakkan sholat dalam hidup kami. Demikian pula anak turun kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Habib yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semuanya. Wabillahi
wabil khusus ilmu tentang rasa syukur. Dan perlu kita garis bawahi, kita jangan lupa untuk selalu berdoa tiap hari. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni nikmatik. Karena waktu sudah sore, marilah pengajian Thalabul Ilmi di sore hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdihi. Dari saya keluarga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.